Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang manajemen produksi, yaitu penilaian investasi. Dalam penilaian investasi di sini yang akan kita bicarakan adalah payback period, NPV, PI, dan IRR. IRR itu adalah internal rate of return. Penilaian investasi itu ada 4 metode, adalah metode payback period, kemudian yang kedua adalah net present value, dan yang ketiga adalah probabilitas index, yang keempat adalah internal rate of return. Payback period adalah suatu metode di mana kita akan menghitung pengembalian daripada investasi kita itu dengan waktu yang paling tercepat. Jadi dalam hal ini nilai uang tidak diperhitungkan atau value of money tidak diperhitungkan. Net present value itu adalah satu metode di mana uang itu kita hitung dengan net present value-nya. Jadi investasi kita dihitung pemasukan perkiraan tahun pertama dihitung present value-nya, tahun kedua dihitung present value-nya, tahun ketiga dihitung present value-nya, dan seterusnya. Jadi semua perkiraan penerimaan atau pendapatan diproyeksikan pada tahun perencanaan. Kemudian probabilitas indeks itu adalah perbandingan antara pendapatan yang mungkin dihasilkan dari investasi dengan investasinya. Kemudian internal rate of return itu adalah di mana pengembalian daripada investasi kita itu dibandingkan dengan nilai tingkat bunga, biasanya tingkat bunga deposito. Sehingga dari metode yang pertama, payback period itu adalah berdasarkan waktu pengembalian modal yang lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Kalau misalkan modal itu kembalinya 1 tahun atau kembalinya 2 tahun, lebih cepat dibandingkan kalau diinvestasikan dengan pengembalian 3 tahun. Untuk metode net present value adalah kalau nilai net present value lebih besar daripada investasi, maka keputusannya adalah go. Kalau net present value-nya atau net present value-nya sama dengan investasi, keputusannya bisa go atau no go. Artinya investasinya bisa dijalankan atau tidak, tergantung dari keputusan yang mempunyai investasi. Kalau nilai net present value-nya lebih kecil dari investasi, maka keputusan adalah no go. Untuk metode probabilitas index, itu adalah jika NPV-nya dibandingkan dengan investasinya lebih besar daripada 1, berarti layak untuk diambil proyeknya, atau go. Jika nilai net present value-nya dibandingkan dengan investasi sama dengan 1, keputusannya bisa go atau no go. Jika net present value-nya dibandingkan dengan investasi lebih kecil 1, maka keputusannya adalah no go. Untuk metode IRR, itu jika biaya modal atau biaya tingkat pengembaliannya itu lebih kecil daripada internal rate of return, maka go. Jadi biaya modal itu lebih kecil daripada keuntungan yang dihasilkan, yang di-convert ke tingkat bunga, maka dia go, artinya proyek itu bisa diambil. Jika biaya modalnya itu sama dengan IRR, maka keputusannya adalah go atau no go. Jika biaya modal lebih besar daripada IRR, maka keputusannya adalah no go. Uang itu mempunyai suatu value. Jadi uang itu mempunyai suatu value kalau dia diinvestasikan atau dibisniskan, maka dia akan berkembang. Nah, rumus untuk pengembangan suatu uang itu adalah future value sama dengan present value dikalikan dengan 1 plus R pangkat T. R ini adalah tingkat bunga. R itu adalah waktu. Ini bisa waktunya bulan, atau bisa harian, bisa tahunan.
Sehingga kita dengan rumus ini kita bisa menghitung berapa nilai suatu uang kalau kita investasikan itu dalam 5 tahun atau 10 tahun ya, maka uang itu akan bertumbuh, akan bertambah. Kebalikan dari rumus ini juga kita bisa menghitung nilai present value. Jadi kalau kita mengharapkan suatu pengembalian suatu besaran tertentu, maka kita bisa menghitung nilai present value-nya berapa yang harus kita investasikan. Yaitu present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus R pangkat T. 1 dibagi 1 plus R pangkat T, ini yang disebut dengan discount factor. Umumnya perusahaan adalah mengendaki mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan itu dirumuskan dengan rumus laba adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Kalau kita sudah mempunyai suatu perkiraan dari suatu investasi, keuntungan tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kita bisa menghitung berapa nilai net present value-nya, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Net present value adalah sigma dari tahun ke-1 sampai tahun ke-N, yaitu dari laba ke T, laba tahun ke T, dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Atau rumusnya menjadi NPV sama dengan sigma dari tahun ke-1 sampai tahun ke-N, total revenue dikurangi dengan total cost dibagi 1 plus R pangkat T. Ya. Sehingga dengan rumusan seperti ini kita bisa menghitung nilai net present value-nya. Atau dengan rumus yang lain adalah NPV sama dengan sigma RT. RT itu adalah net revenue dibagi dengan 1 plus R pangkat T dikurangi dengan initial outlay, itu adalah modal awal. Ya, jadi di sini RT itu adalah net revenue, pendapatan bersih. Ya. Contohnya, misalkan kita punya suatu kasus seperti ini, perkiraan penerimaan tahun pertama itu adalah 40.000, tahun kedua adalah 60.000, tahun ketiga adalah 40.000. Ini adalah net cash flow dari suatu produk ya, dengan menggunakan initial outlay atau modalnya adalah 110.000, katakanlah dalam dolar. Hitung NPV dari investasi proyek A bila diskon risknya adalah 8% tanpa risiko. Risiko pun itu sebetulnya adalah bisa disebut sebagai tingkat bunga negatif. Jadi di sini adalah risikonya adalah 0%. Yang B ini adalah seperti pada contoh A, tetapi ditambahkan dengan risiko sebesar 2%. Untuk menghitungnya adalah NPV sama dengan 40.000 dibagi 1 plus, karena dia 8% adalah 1 plus 0,08. Ditambah dengan 60.000 dibagi dengan 1 plus 8% pangkat 2, karena dia adalah tahun kedua, kemudian ditambah 40.000 dibagi 1 plus 0,08 pangkat 3 karena tahun ketiga. Kemudian dikurangi dengan modal awal, initial outlay. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah seperti ini, yaitu di sini totalnya adalah 120.230 dikurangi dengan 110.000. Hasilnya adalah 10.230.000. Hasilnya positif. Sehingga di sini kita katakan adalah NPV-nya adalah positif. Nah, dengan tingkat bunga 8%, maka proyek ini atau pekerjaan ini adalah layak untuk dijalankan. Karena dia memberikan suatu tingkat NPV yang positif. Jika proyek ini kita tambahkan dengan risiko 2%, maka berarti komponen yang di bawahnya, yang 8% kita tambahkan dengan 2%, sehingga menjadi 10%.
maka perhitungannya seperti ini, 40.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 atau 10%, pangkat 1, kemudian ditambah dengan 60.000 dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 2, kemudian 40.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 3 dikurangi 110.000. Hasilnya adalah tetap positif di sini, adalah 6.000. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya dari kedua kasus ini, walaupun dia tidak ada risiko, ya dia tetap untung atau proyek itu tetap layak untuk dijalankan dengan menanggung risiko 2%, proyek itu pun tetap juga menguntungkan karena NPV-nya adalah positif. Contoh yang kedua, misalkan kita akan melakukan investasi pada dua buah proyek, yaitu proyek A dan proyek B, dengan net cash flow-nya adalah seperti dalam tabel berikut ini, ya, di mana A itu adalah tahun pertama 10.000, tahun kedua 60.000, tahun ketiga 40.000, initial outlay-nya adalah 110.000. Proyek yang B ini adalah tahun pertama 30.000, tahun kedua 80.000, tahun ketiga 50.000, initial outlay-nya adalah 110.000. Kalau kita perhatikan secara visual, maka di sini cash flow-nya, net cash flow-nya antara tahun 1, kedua, dan ketiga, itu kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan initial outlay, sama dengan modalnya. Sedangkan yang proyek yang B, ini kalau kita jumlahkan di sini, ini adalah jumlahnya adalah 110 tambah 50, 160.000, lebih besar daripada initial outlay. Jadi kalau secara visual, maka proyek A itu tidak menguntungkan ya, karena dia net cash flow-nya secara net cash flow-nya sebelum di net present value-nya saja sudah sama dengan initial outlay-nya. Dengan proyek B, net cash flow-nya itu jauh lebih besar daripada initial outlay-nya. Tapi sekarang kita coba kita hitung dengan rumus NPV, yaitu di mana masing-masing menggunakan tingkat risk 8%, kemudian yang kasus yang B, jika A itu menanggung risiko 2%, dan jika proyek B menanggung risiko 6%, maka proyek atau produk manakah yang akan dipilih oleh manajer. Kita hitung satu-satu. Untuk proyek yang A, dengan NPV, itu rumusnya adalah sigma RT dibagi 1 plus R pangkat T kurangi initial outlay, berarti adalah 10.000 dibagi 1 plus 8%, pangkat 1, 60.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 2, plus 40.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 3, dikurangi 110.000. Hasilnya adalah negatif. Negatif minus 7. Artinya untuk yang proyek A ini tidak menguntungkan karena net present value-nya menghasilkan negatif. Kemudian untuk yang proyek yang B, sebelum menanggung risiko, itu adalah kita masukkan dengan rumus yang sama, 30.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 1, ditambah 80.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 2, tambah 50.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 3, dikurangi 104.000. Hasilnya adalah positif. Sehingga dengan sampai di sini, kesimpulannya adalah proyek B lebih menguntungkan karena proyek B NPV-nya adalah positif. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan dengan risiko tadi? Untuk yang proyek A risikonya 2%, ya, maka ditambahkan 2% sehingga tingkat bunganya menjadi 10%. Maka rumusnya adalah hitungannya 10.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 1, jadi 1,1. 60.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 2, kemudian 40.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 3, kemudian dikurangi 110.000. Hasilnya adalah negatif. Logikanya memang benar, kalau tadi dengan tanpa risiko aja sudah negatif 17.000, apalagi ditambah dengan berisiko 2%, maka dia akan bertambah lebih negatif. Sekarang kita hitung untuk yang proyek yang B, yaitu dengan risiko 6%, maka diskon rate-nya menjadi 14%. Sehingga hitungannya adalah 30.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 1, 80.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 2, 50.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 3, dikurangi 104.000. Hasilnya adalah positif. Sehingga dengan demikian maka kesimpulannya, walaupun proyek B itu menanggung risiko
lebih besar daripada proyek A, tetap proyek yang B lebih menguntungkan karena NPV-nya adalah positif. Berikut akan kita pelajari tentang bagaimana menghitung dengan IRR. Untuk menghitung dengan IRR, maka kita ada ingin membandingkan dua buah proyek, yaitu proyek A dan proyek B, yang masing-masing sudah ada perkiraan net cash flow-nya untuk dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ya, untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk proyek seperti ini, biasanya kita akan menghitung dengan 3 model, ya, yaitu model 1, 2, 3, dengan 4 model, model 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, untuk kalau kita menghitung dengan model 1, ini di mana initial outlay-nya atau modal investasi adalah 10.000, maka proyek A lebih cepat pengembaliannya dibandingkan dengan proyek yang B untuk mencapai 10.000. Proyek A itu pengembaliannya hanya 2 tahun untuk mencapai 10.000, sedangkan proyek B itu pengembaliannya adalah 3 tahun untuk mencapai 10.000. Sehingga dengan metode payback period, yaitu tanpa memperhitungkan nilai uang, maka keputusannya adalah kita mengambil proyek A, karena pengembalian proyek A lebih cepat daripada pengembalian proyek B. Tapi harus diingat di sini, bahwasanya dalam perhitungan ini tidak memperhitungkan nilai dari uang, value of money. Ya. Kemudian dengan metode yang kedua, dengan NPV. Ya, dengan NPV, ini adalah kita hitung di sini dengan tingkat bunga 10% tadi yang sudah dirumuskan. Ya. Dengan 10% maka kita menghitung diskon faktornya. Ini kita bisa lihat di tabel diskon faktor. Untuk 10% untuk tahun pertama adalah 0,909. Ini dapatnya dari mana? Dari 1 plus 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi 1 dibagi 1 plus 1% 10% pangkat 1. Kemudian yang ini adalah didapatnya dari 1 dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung NPV untuk proyek A, berarti ini 5 juta dikalikan dengan 0,9, dapat ini berapa? Dapat 4 juta, dapat 4 juta sekian, ya. Kemudian ini 5 juta dikalikan dengan 0,8, dapat 4 juta sekian, dan seterusnya. Jadi kolom yang proyek A dikalikan dengan kolom yang 10%, kita dapatkan present value A. Kemudian kita hitung present value B ini adalah net cash flow-nya dari proyek B, kita kalikan dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan present value B. Kemudian kita jumlahkan present value A itu adalah 9 juta sekian, kemudian present value B adalah 12 juta sekian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, modal awalnya 10.000, sedangkan NPV dari proyek A adalah hanya 9 juta. Berarti kesimpulannya untuk proyek A itu tidak menarik, ya. Jadi tidak menarik untuk dijalankan karena pengembaliannya lebih kecil daripada modal investasinya. Kemudian untuk proyek B, net present value-nya itu setelah 5 tahun itu adalah 12,8 juta. Lebih besar daripada modal investasi. Sehingga proyek B ini lebih menarik dibandingkan daripada proyek A. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode 2 ini adalah kita akan menjalankan proyek B. Nah, dengan metode probabilitas indeks berarti kita membandingkan antara NPV-nya dengan modalnya. Untuk proyek A, NPV-nya adalah 9,5 juta dibagi dengan 10 juta, maka hasilnya lebih kecil dari 1. Untuk proyek yang B, ini adalah 12,8 juta dibagi dengan 10 juta, maka dia lebih besar dari 1. Sehingga dengan metode probability index, kesimpulannya proyek B lebih menarik daripada proyek A. Kemudian untuk metode internal rate of return, itu kita menggunakan rumus berikut, yaitu untuk menghitung IRR-nya adalah sebagai berikut. DFP, ini adalah diskon faktor positif. Diskon faktor positif ini adalah diskon faktor di mana NPV-nya adalah positif. Kemudian present PVP,
present value positif. Present value positif adalah ini yang tadi dihasilkan oleh diskon faktor. Kemudian PVN, present value negatif, adalah present value yang lebih kecil daripada biaya modalnya. Kemudian dikalikan dengan diskon faktor negatif, diskon faktor yang menghasilkan present value negatif dikurangi dengan diskon faktor yang positif. Ya, umumnya diskon faktor negatif ini umumnya dia nilainya lebih besar daripada diskon faktor positif. Kita lihat ke kasus kita. Kita coba menghitungnya. Dari metode yang ketiga, itu kita sudah dapatkan angka-angkanya, kemudian kita masukkan ke tabel berikut ya. Ini adalah net cash flow dari proyek A, kemudian ini adalah diskon faktor untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini kemudian kita kalikan nilai net cash flow-nya dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan present value dengan 10%. Nah, di dalam present value dengan 10% ini kita dapatkan 9 juta sekian, kemudian dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya negatif 400.000 sekian. Nah, karena hasilnya negatif, maka kita harus membuat hasil ini positif. Untuk membuat hasil ini positif, logikanya adalah diskon faktornya, persentase dari tingkat bunganya ini harus kita kecilkan, ya, harus kita kecilkan. Nah, dengan mengecilkan tingkat bunganya, kita misalkan dengan cara coba-coba adalah 7%, maka kita hitungkan diskon faktornya untuk tahun pertama, yaitu 1 dibagi 1 plus 7% pangkat 1. 1 dibagi 1 plus 7% pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan ini net cash flow-nya dengan diskon faktornya, maka kita dapatkan net present value dari A untuk yang 7%. Kemudian kita jumlahkan, dapat 10 juta sekian, dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya adalah 3.000 sekian. Hasilnya positif. Ya, jadi ini adalah net adalah present value positif, ini adalah present value negatif. Ini adalah diskon faktor positif, ya, ini adalah diskon faktor negatif. Kita masukkan ke rumus yang tadi, ya, ke rumus yang tadi kita masukkan, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Hasil hitungannya, jadi kita masukkan ke rumus yang tadi adalah di sini diskon faktor positif, ya, yang menyebabkan diskon faktor positif itu adalah 7% ya, 7%. Kemudian ditambah present value positif berarti ini adalah 3.000 sekian. Kemudian 3.000 sekian, kemudian dibagi dengan present value positif, dikurangi dengan present value negatif. Ini dikurangi ini ya. Kemudian dikalikan dengan diskon faktor negatif. Diskon faktor negatif adalah yang 10% dikurangi dengan 7% ya. Maka kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk proyek yang B, ini kita hitung dengan cara yang sama, yaitu ini adalah net cash flow dari proyek yang B, kemudian ini adalah diskon faktor untuk 10%, maka kita kalikan net present value-nya dikalikan dengan diskon faktornya, kita dapatkan net present value yang B, yaitu 12 juta sekian, maka di sini kita dapatkan 2 juta sekian. Sehingga ini kita sebutkan dengan present value positif, ya. Nah, kalau dia positif, maka kita harus kebalikannya menghitung yang lebih negatif. Logikanya adalah kalau di sini 10% positif, maka untuk bisa negatif, maka kita gunakan dengan cara coba-coba, kita besarkan, yaitu misalkan 25%. Ya. Dengan 25%, maka di sini kita dapatkan nilai diskon faktornya berarti adalah 1 dibagi 1 plus 25% pangkat 1, ya, 1 plus 25% pangkat 2, dan seterusnya ya. Kemudian kita kalikan nilai net cash flow-nya, kita kalikan dengan nilai diskon faktornya ini, maka kita dapatkan net present value dari B, yaitu jumlahnya sudah 9 juta sekian, dikurangi 10 juta, maka
di sini adalah selisihnya adalah 800.000 minus. Nah, ini yang kita sebut dengan present value negatif. Kemudian 25%-nya kita sebut dengan diskon faktor negatif. Kemudian 10% adalah diskon faktor positif. Kemudian 2 juta sekian ini adalah kita sebut dengan present value positif. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu di sini adalah diskon faktor positif ditambah dengan present value positif dibagi dengan present value positif dikurangi present value negatif dikalikan dengan diskon faktor negatif dikurangi dengan diskon faktor positif. Hasilnya adalah 21%. Nah, 21% ini yang kita sebut dengan nilai RR. Nah, nilai RR-nya adalah lebih besar daripada 10%. Untuk yang proyek A, nilai RR-nya lebih kecil dari 10%. Sehingga kesimpulannya adalah proyek B itu lebih menarik karena dia mempunyai nilai RR lebih besar daripada diskon rate yang berlaku. Dalam hal ini adalah 10%. Sehingga keputusannya dari 4 metode yang kita pelajari ini, maka 3 metode itu adalah menyimpulkan bahwa proyek B itu adalah lebih menguntungkan atau lebih menarik daripada proyek A. Sekian, terima kasih untuk perkuliahan perhitungan investasi.